Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Madura United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2 dan selisih poin mereka dengan Borneo FC yang berada di posisi puncak hanya 1 poin. Selain itu juga, teman-teman, Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir mereka. Sedangkan bagi Madura United dengan kekalahan ini, berarti mereka sudah kalah 3 kali di kandang sendiri. Setelah sebelumnya juga kalah dari Borneo FC dan juga dari Dewa United. Selain itu juga, Madura United gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Tapi untuk sementara ini, Madura United juga masih berada di zona papan atas, tepatnya di peringkat nomor 3. Dari jalannya pertandingan teman-teman, jelas kita bisa melihat bahwa Persib Bandung lebih efektif dalam mengawal lini pertahanan mereka dan juga dalam urusan menciptakan peluang. Karena faktanya, sepanjang jalannya pertandingan, para pemain Madura United sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Bukan berarti Madura United bermain buruk, sama sekali tidak. Tapi para pemain Madura United sulit sekali untuk membuka pertahanan dari Persib Bandung yang sangat solid di pertandingan malam hari ini. Duet Nick Kuipers bersama Alberto Rodriguez solid sekali teman-teman. Mereka seperti benteng persis di depan Teja Pakualam. Sedangkan di 2 posisi fullback, Edo dan juga Iputu Gede sangat disiplin juga untuk menutup area-area yang terbuka. Padahal kita tahu salah satu kelemahan dari Persib Bandung adalah ketika 2 fullback mereka maju dan terlambat untuk turun. Dan Persib Bandung untuk pertandingan malam hari ini teman-teman jangan lupa tidak full tim karena Maklok tidak bisa bermain dan Daisuke Sato juga absen. Tapi ya Persib masih punya pemain lainnya yang bisa diturunkan oleh Boyan Hodak seperti Rahmat Irianto, kemudian ada juga Roby Darwis yang bermain sebagai gelandang bertahan di tengah, ada juga Levi Madinda. Di depan seperti biasa Freds, Ciro dan juga David yang bermain. Dan Madura United juga punya materi pemain yang bagus. Bahkan penjaga gawang mereka saja sama bagusnya ya. Ada Wawan Hendrawan dan juga Satria Tama. Kalau di pertandingan tadi kan Satria Tama yang turun ya, dan dia melakukan beberapa saves yang bagus. Di pertahanan juga mereka punya pemain dengan kemampuan reading the game yang baik, seperti Kleberson dan juga Farudin Arianto. Maka itu Persib Bandung juga gak gampang untuk membuka pertahanan dari Madura United, tapi secara keseluruhan memang Persib lebih banyak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Di tengah mereka punya Jacob Mahler, mereka punya Jaja, pemain yang sangat kreatif ya, gak gampang untuk mengawal Jaja. Tapi di pertandingan tadi gak berkutik dia. Di depan ada Lulinia, ada juga Brandao, ada juga Salim Tuharia yang bermain dari awal. Dari jalannya pertandingan tampak jelas ya, ini pertandingan yang ketat. Maka itu cukup banyak pelanggaran juga yang terjadi karena 2 tim ini mengandalkan taktik pressing. Persib Bandung main high press padahal mereka bermain di luar kandang. Madura United counter press. Jadi kuncinya di pertandingan tadi teman-teman adalah loh masa kalian lupa? Saya kan selalu jelaskan. Kalau sebuah pertandingan berjalan ketat, kalau 2 tim yang bertanding bermain dengan taktik pressing, artinya kuncinya adalah transisi. Jadi ini di pertandingan tadi ada adu transisi nih antara 2 tim ini. Kadang-kadang Persib yang bisa transisi, ya kadang-kadang Madura yang bisa transisi. Tapi transisi dari Persib jauh lebih berbahaya. Karena para pemain mereka yang bermain di depan, Freds, Ciro dan juga David sama-sama punya kecepatan. Tapi kalau Madura kan lebih skillful, jadi terlalu lama menahan bola. Maka itu dari segi transisi, jika teman-teman hitung, para pemain Persib Bandung hanya membutuhkan sekitar 8 detik untuk membangun transisi dari tengah ke depan atau juga dari belakang ke depan. Cepat sekali. 8 detik loh, cepat. Itu termasuk cepat. Sebaliknya recovery mereka juga cepat. Jadi dari segi keseimbangan dalam bertahan dan menyerang, ya Persib bermain rapi. Madura United juga cepat recover, tapi saya melihat ada ruang yang terbuka.
di antara lini tengah dan lini pertahanan mereka. Karena faktanya para pemain Madura di tengah lebih banyak terlibat dalam proses membangun serangan. Ini beda dengan Persib. Lebih banyak Levi Madinda yang menyerang. Tapi dengan hanya Levi Madinda yang menyerang, itu juga mengurangi kreativitas dari Persib Bandung. Karena Robby Darwish dan juga Rahmat Irianto lebih defensif. Maka itu, di awal babak kedua, Boyan Hodak, ya saya udah gak bisa jelaskan lagi ya, tentang kehebatan dari Boyan Hodak ya. Sejauh ini sih, memang perlu saya akui, saya salut lah kepada pelatih yang satu ini. Dia jeli sekali, dia bisa membaca bahwa dengan adanya Robby Darwish dan Rahmat Irianto, permainan Persib di tengah ini nggak kreatif. Jadi dia memainkan Ezra Walian. Ini kan luar biasa ya, ini keputusan yang luar biasa. Dan berani juga, karena Ezra itu adalah pemain yang ofensif, artinya hanya satu gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Tapi dari belakang nih, Nick dan juga Alberto ini sering high press, jadi bisa menutup ruang ketika para pemain Madura mau membangun transisi. Dan dengan masuknya Ezra, membuat permainan dari Persib lebih mencair lagi. Di babak pertama tuh Persib yang mendapatkan 2 peluang kan, dari Edo dan juga dari Ciro Alves. Nah, Ciro Alves itu kan transisi, yang Rahmat Irianto memberikan peluang. Di babak kedua juga Persib yang lebih banyak mendapatkan peluang, ya kan, David da Silva mendapatkan peluang, Ciro juga mendapatkan peluang. Dan memang saya melihat para pemain Persib ini mainnya disiplin. Ini Persib yang beda nih ya. Memang sebelumnya dengan Luis Mia, Persib bermain bagus, Persib bisa menyerang, Persib disiplin, tapi kali ini saya melihat sih ekstra disiplin. Mungkin juga karena para pemain Persib sadar nih, ya, bahwa tempat mereka juga di starting lineup ini nggak aman. Jadi kalau nggak perform, saya pikir bukan tidak mungkin Boyan Hodak akan mencadangkan pemain tersebut. Karena ya, dia memang sering juga mencadangkan sebelumnya Ciro Alves, tapi memainkan Ciro dari bangku cadangan, walaupun banyak yang menilai bahwa Ciro tidak fit. Tapi saya pikir Ciro tuh fit juga pada saat itu, tapi dia taruh dulu di bangku cadangan. Kemudian dia mainkan sebagai senjata pamungkas di babak kedua. Jadi ini tampaknya para pemain Persib ini sadar bahwa tempat mereka nggak aman, jadi harus bisa perform. Maka itu disiplin banget mereka di atas lapangan. Koordinasinya rapi banget. Madura, Mauricio Souza sebenarnya juga melakukan beberapa pergantian pemain untuk membuat permainan dari Madura ini lebih cepat. Jadi dari segi kecepatan mereka harus menaikkan level, tapi nggak bisa karena terlalu lama menguasai bola. Malik Rizaldi masuk, tapi ya dia juga gak bisa mendapatkan space karena para pemain Persib itu pintar menutup ruang. Dan saya kira pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Sebelum pertandingan ini kick off, feeling saya juga seperti itu. Wah, kayaknya nih imbang nih. Seperti sebelumnya kan, Borneo lawan Persib. Kemungkinan nih imbang nih, karena Madura juga ya bukan tim yang jelek kan. Mereka di kandang juga kuat lah, walaupun sebelumnya sudah kalah 2 kali. Tapi mereka tim yang memang menyerang nih. Waktu di kandang Persib kan juga bisa ditahan ya. Ya walaupun pada saat itu pelatihnya masih Luis Mia kalau nggak salah. Nah artinya ini bukan tim yang mudah dikalahkan, dan Persib menang bukan karena keberuntungan atau bukan karena Madura United gak bermain bagus. Enggak, Madura juga bermain bagus, tapi mereka gak bisa membuka pertahanan dari Persib. Itulah kekuatan Persib di pertandingan tadi malam. Disiplin sekali mereka. Maka itu satu-satunya peluang dari Madura United di pertandingan ini adalah dari Rivera. Sebelum pertandingan berakhir memasuki masa injury time yang tendangannya itu terkena mistar. Sebaliknya, sebelum pertandingan berakhir, nah inilah kita bisa melihat staying power dari para pemain Persib. Padahal pertandingan sudah jelang akhir, tapi Nick Kuipers bisa mencetak gol. Kan jarang Nick Kuipers mencetak gol. Yang memberikan assist siapa? Ezra Walian, pemain yang masuk dari bangku cadangan. Lagi-lagi Boyan Hodak melakukan pergantian pemain, dan pemain yang masuk tersebut bisa memberikan kontribusi. Kurang hebat apa lagi pelatih ini? Ya saya bukannya memuji Boyan Hodak setinggi langit, enggak, tapi faktanya seperti itu. Ketika Boyan Hodak melakukan kesalahan, ya tentu saya akan kritik, tapi ini dia memang benar, cara dia melatih Persib ini benar. Jadi dia ngelihat situasi dan kondisi di atas lapangan. Ketika dia lihat Robby Darwish sudah mendapatkan kartu kuning, kemudian permainannya gak bisa menambah kreativitas, hanya Levi Madinda yang menyerang, dia mainkan itu Ezra Walian. Dan lihatlah itu, lihat gak sih kalian gol itu? Itu bukan gol yang gampang loh oleh Nick Kuipers. Dan saya pernah menjelaskan kan, ketika saya pernah ada membuat konten tentang Persib Bandung, saya menjelaskan, dan juga ketika saya siaran. Saya lupa pertandingan apa tuh yang saya siaran ya dari Persib Bandung. Ketika live itu saya katakan, Nick Kuipers ini adalah salah satu pemain asing pembelian terbaik bagi Persib Bandung. Saya gak kenal loh ya, sama Nick Kuipers saya gak kenal sama sekali. Apalagi dengan orang-orang yang kenal dekat dengan dia, sama sekali enggak. Jadi saya mengatakan hal ini tentang Nick Kuipers based on facts.
bahwa dia memang adalah pemain yang tangguh dan dia kapten tim di pertandingan malam hari ini kan. Jadi inilah kekuatan dari Persib Bandung, kesatuan dari para pemain. Dan lihat gol dari Nico Kuipers, bagus sekali. Ini bukan gol yang berbau keberuntungan, enggak, dia tahu untuk placing header kemana. Dia tahu caranya untuk membobol gawang dari tim lawan dari free kick. Jadi overall, Persib memang bermain dengan kolektivitas yang luar biasa. Jadi mereka bermain kolektif baik dalam bertahan dan juga menyerang. Transisi mereka cair banget. Passing-passingnya akurat. Maka itu mereka lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan ini. Ciro bisa mendapatkan peluang, David da Silva, Edo bisa mendapatkan. Memang Beckham tidak kreatif, tapi didukung lagi oleh Rahmat Irianto yang ofensif maju ke depan. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa bentuk permainan dari Persib Bandung adalah mengandalkan taktik permainan. Jadi bukan permainan individu. Oke lah, Ciro sesekali gocek ya. Itu mau tidak mau dia harus lakukan ketika dia dalam sudut yang sempit. Kalau nggak dia akan bagi itu bola. So this is a good win for Persib Bandung ya. Sejauh ini memang form dari Persib lagi bagus dan segala sesuatunya juga bergantung kepada para pemain. Jika mereka bisa bermain disiplin seperti tadi, jika mereka tidak egois, maka tentu akan sulit bagi tim lawan untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Jadi penting bagi para pemain untuk tetap low profile, untuk tetap tenang dan fokus pada pertandingan mereka, pada permainan mereka. Sedangkan Madura United harus cepat bangkit. Madura United juga adalah tim yang bagus, mereka punya materi pemain yang berkualitas, pelatih mereka juga bagus, Mauricio Souza. Tinggal bagaimana para pemain dari Madura bisa meningkatkan kecepatan mereka ketika mereka membangun serangan. Itu juga akan menjadi faktor utama bagi Madura nanti di pertandingan selanjutnya untuk bisa meraih kemenangan. No hate, no politics. Sebentar. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 783.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur, saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu, Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.